Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Indriani dengan NIM B1011191104. Saya akan menjelaskan tentang dualisme pembangunan. Dualisme sosial merupakan temuan penelitian dari seorang ekonom Belanda di Habuk tentang sebab akibat kegagalan ekonomi kolonial Belanda di Indonesia. Kegagalan ekonomi liberal yang diterapkan Belanda pada tahun tersebut dalam upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam jelasnya, buku menyatakan bahwa pemikiran ekonomi barat tidak bisa diterapkan dalam memahami permasalahan perekonomian negara-negara jajahan tropis tanpa suatu modifikasi. Jika ada pembagian secara tajam atau mendalam, buku menganggap bahwa prakondisi dari sistem dualisme adalah hidup berdampingan dua sistem sosial yang berinteraksi secara marginal melalui hubungan yang sangat terbatas. Benjamin Higgins mempertanyakan kesahihan dan observasi empiris Buke dan menunjukkan contoh yang khusus kegunaan kerangka analisis ekonomi barat dalam menghadapi apa yang dikemukakan Buke, yang secara eksplisit menolak dualisme sosial. Buke menemukan bahwa asal mula dualisme adalah perbedaan teknologi antara sektor modern dan sektor tradisional. Sedangkan menurut Chris Manning, Hal Hill, Ross Mitchell, dan Howard Lee, yang terjadi di Indonesia bukanlah dualisme ekonomi, melainkan segmentasi pasar dibagi menjadi tiga, yaitu segmentasi industri, segmentasi pasar tenaga kerja, dan segmentasi keuangan. Segmentasi industri menurut Hal Hill misalnya adalah industri TPT atau tekstil dan produk tekstil. Dan struktur industri TPT sektor ada tiga, yaitu hulu, menengah, dan hilir. Hulu adalah pembuatan serat, pintal, skala besar, padat modal. Menengah adalah permintalan, pertenunan, pencelupan, semi padat modal. Hilir, garmen, padat karya, terutama wanita. Sedangkan segmentasi pasar tenaga kerja, Manning 1980, bahwa perbedaan upah dan praktik-praktik di pasar tenaga kerja lebih diakibatkan karena diterapkannya teknologi baru. Dan yang terakhir adalah segmentasi keuangan. Sektor modern lebih memiliki akses lembaga keuangan dan mudah memperoleh modal yang lebih besar dengan bunga yang rendah. Segmentasi pasar itu adalah bank umum. Bank umum meliputi bank pemerintah, bank swasta domestik dan asing, BPR syariah dan BPR konvensional, dan bank plecit dan pelepas uang. Negara berkembang dan pengalaman Asiatik. NSB dan HPAES. NSB adalah negara sedang berkembang, yaitu negara yang mengalami peningkatan ekonomi progresif namun rata-rata pendapatan masih rendah. HPAES adalah negara-negara yang di Asia memiliki tingkat pertumbuhan tinggi. Ciri-ciri negara berkembang dalam segi ekonomi yaitu pendapatan per kapita rendah, impor lebih besar dari ekspor, jumlah pengangguran tinggi, mengandalkan sektor primer, dan tingkat korupsi tinggi. Sedangkan dari segi demografi, laju pertumbuhan penduduk tinggi, tingkat pendidikan rendah, dan pengusaha iptek minim. Berikut adalah peta dari HPAES yang meliputi Jepang, Hong Kong, South Korea, Singapura, Taiwan, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ciri-ciri negara HPAES adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, turunnya tingkat ketimpangan pendapatan, sektor pertanian yang dinamis, transisi demografi, tingkat investasi dan tabungan, pengembangan sumber daya manusia, dan tingkat produktivitas tinggi. Dan dapat saudara lihat, ada kurva yang berbentuk U terbalik. Hipotesis ini menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi atau ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan cenderung memburuk dan tidak merata. Namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik atau semakin merata. Menurut Todorov
Dalam jangka pendek, meningkatnya pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan. Dalam jangka panjang, peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan. Mengapa demikian? Karena pada waktu proses pembangunan dimulai di negara sedang berkembang, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada tentunya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi pembangunannya sudah lebih baik, sedangkan pada daerah yang masih sangat terbelakang tidak mampu melaksanakan peluangan ini karena keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hambatan ini tidak saja disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan budaya. Ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat karena pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah yang kondisinya lebih baik, sedangkan pada daerah yang terbelakang tidak banyak mengalami kemajuan. Kesimpulannya adalah Hypos adalah negara di Asia yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat terutama pada tahun 1960 sampai 1990-an. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.